Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Mardika Urbaningrum. Saya akan presentasikan materi dari kelompok saya, yaitu penggunaan obat modern dan obat tradisional. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama ada Khalifatul Ulum NPM 45, Audi Ihsani NPM 59, Dila Hoirunisa NPM 66, Febrinola NPM 69, saya Lestari Mahardika NPM 73, Siva NPM 82, dan Tintia NPM 83. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah pengertian obat modern dan obat tradisional. Yang kedua adalah jenis-jenis obat. Yang ketiga, angka kasus penyalahgunaan obat. Yang keempat, dampak penyalahgunaan obat. Yang kelima, ada isu hoaks obat di Indonesia. Yang keenam adalah penggunaan obat yang rasional. Yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan obat modern. Yang pertama adalah pengertian dari obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun sediaan sarian atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Nah, secara turun-temurun telah digunakan dan juga penggunaannya itu diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya adalah obat sintetis atau obat modern. Obat sintetis adalah obat yang dibuat dari bahan sintetis dan diresepkan oleh dokter ataupun kalangan medis lainnya untuk mengobati penyakit tertentu. Obat sintetis adalah obat modern yang dibuat dari bahan sintetis atau bahan alam yang diolah secara modern. Selanjutnya adalah penggolongan obat modern. Penggolongan obat modern digolongkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 pada tahun 2000. Penggolongan obat modern digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol ataupun vitamin C dan lain-lain. Selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang pada penjualannya itu diberikan peringatan. Contohnya itu seperti antihistamin atau supositoria. Selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang dalam penggunaannya harus disertai dengan resep dokter dan akan berbahaya apabila tidak didasarkan oleh resep dokter. Contohnya itu seperti adrenalin, antibiotika, atau antihistamin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah obat wajib apotek atau biasa disebut OA. OA adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Contohnya itu seperti linestrenol, antacid, salbutamol, dan lain-lain. Lalu ada narkotika, itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi-sintetis, yang penggunaannya dapat menyebabkan menurunnya atau hilangnya kesadaran, menghilangkan rasa, mati rasa, lalu mengurangi sampai menghilangkan nyeri. Contohnya itu ada ganja, heroin, kokain, kodein, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif. Contohnya seperti amfetamin, diazepam, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah penggolongan obat tradisional. Penggolongan obat tradisional digolongkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah ramuan untuk obat yang digunakan secara turun-temurun, yang dipercaya khasiatnya itu dipercaya oleh masyarakat. Kriteria dari jamu adalah yang pertama adalah aman, yang kedua berkhasiat, dan yang ketiga memenuhi syarat mutu. Secara empiris, khasiat dari jamu ini telah terbukti, jadi secara turun-temurun khasiatnya terbuktinya. Selanjutnya, belum ada penelitian tentang efektivitas dan toksisitasnya, jadi belum diuji pada hewan maupun pada manusia. Selanjutnya ada bentuknya itu berupa seduhan atau cairan. Nah, untuk peracikan jamu ini ya hanya salah satu bagian tanaman yang diambil seperti daun atau rimpang berbentuk simplisia. Logo jamu bisa dilihat pada kiri bawah. Berikut adalah contoh produk jamu, yaitu antangin tablet herbal yang memiliki logo jamu pada bagian kiri atasnya. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar merupakan ekstrak dari bahan alam. Nah, telah dibuktikan secara ilmiah uji toksisitasnya, jadi telah diuji pada hewan. Uji klinis 1. Kriterianya itu ada yang pertama aman, klaim berkhasiatnya terbukti,
kemudian memenuhi persyaratan mutu, dan yang keempat, terstandarisasi bahan baku. Contoh obat herbal terstandar adalah obat tidur dengan merek Lelap. Nah, yang ketiga ada fitofarmaka yang keamanan dan khasiatnya telah terbukti. Jadi, uji toksisitas telah terbukti, uji efektivitas juga sudah terbukti. Dia sudah melewati tahap uji pada hewan dan uji manusia, uji klinis 1 dan uji klinis 2. Standar fitofarmaka itu yang pertama adalah lebih tinggi dari jamu dan OHT. Yang kedua, mengetahui jelas komponen zat aktif yang ada di dalamnya. Yang ketiga, telah melalui uji kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, khasiatnya dijelaskan dalam bahasa medik. Contoh fitofarmaka adalah Stimunoforte yang berfungsi untuk memperbaiki sistem imun. Selanjutnya adalah angka kasus penyalahgunaan obat. Menurut United Nations Office of Drugs and Crime pada tahun 2016, mereka menyatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar yang awalnya 4,9% meningkat menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2014. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan ada sebesar 2,8% kenaikan 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Berikut adalah dampak penyalahgunaan obat modern dibagi menjadi dua, ada secara fisik dan secara mental. Secara fisik itu ada infeksi, kerusakan ginjal, kerusakan jantung, gangguan saraf akut, berkurangnya sistem imun, resistensi bakteri, tumbuhnya bakteri di dalam tubuh, dan reaksi alergi atau hipersensitif. Infeksi itu misalkan penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang secara berlebihan kita ketahui dapat menyebabkan resistensi bakteri. Namun apabila penggunaannya salah juga dapat menyebabkan infeksi yang antibiotiknya itu akan menyerang tubuh kita kembali. Kerusakan ginjal itu kan berfungsi sebagai penyaring segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, obat yang terus-terusan masuk akan disaring oleh ginjal dan apabila menumpuk akan menjadi racun. Nah, kalau misalkan secara mentalnya itu ada ketergantungan, merubah kesembuhan, gangguan psikis, susah tidur atau insomnia, emosi labil, fobia akut. Sementara ini ada dampak penyalahgunaan obat tradisional. Yang pertama ada alergi, karena obat tradisional itu di dalamnya ada begitu banyak zat aktif dan kita tidak akan sulit bagi kita untuk tahu kita alergi terhadap zat aktif yang mana. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi dan gagal ginjal. Nah, selanjutnya adalah isu hoaks obat di Indonesia. Apa itu hoaks? Hoaks dalam KBBI disebut dengan berita bohong. Jadi hoaks itu kabar, informasi, atau berita yang palsu atau bohong. Nah, menurut Wikipedia, hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal si penyebar hoaks tersebut tahu bahwa berita yang ia sebar itu palsu. Berikut adalah beberapa contoh kasus isu hoaks obat di Indonesia. Yang pertama adalah kasus dugaan hoaks obat COVID-19 oleh Hadi Pranoto yang terbukti hoaks. Yang kedua, ditemukannya virus berbahaya macupo pada obat paracetamol jenis baru yang terbukti hoaks. Yang ketiga adalah klaim obat tradisional sembuhkan kanker yang dikonfirmasi oleh dokter sekitar 80% yang merupakan hoaks. Yang keempat adalah obat progesterex dan rohypnol untuk mensterilkan perempuan yang kabarnya digunakan oleh para pemerkosa dan juga terbukti hoaks. Penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang rasional ini terkait dengan 3 aspek. Yang pertama, aspek klinis, pasien menerima obat yang sesuai dengan keluhannya. Yang kedua adalah dosis. Dalam dosis yang dapat menyembuhkan pasien, tidak kurang dan tidak lebih, dan jangka waktunya juga cukup. Yang ketiga adalah biaya, dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari obat modern. Obat modern itu memiliki kelebihan yang pertama, teknologinya lebih maju, sehingga saat diagnosis, hasil diagnosisnya lebih efisien dan lebih pasti. Yang kedua adalah menggambarkan pengobatan yang tepat, jadi dapat diketahui tahap penyakit sudah sampai
tahap mana dan sasaran pengobatannya tuh menjadi lebih tepat. Yang ketiga, ada penanganan yang lebih efisien pada saat kondisi darurat, lebih cepat. Yang keempat, proses bedah yang lebih efektif saat pengobatan, yaitu bedah itu termasuk ke dalam pengobatan modern. Yang kelima adalah dapat mengidentifikasi mikroorganisme secara spesifik. Dapat diketahui yang menginfeksi seorang pasien itu apa, obat-obatan yang harus digunakan juga apa, itu dapat lebih diketahui dengan penggunaan obat modern. Sementara untuk kekurangannya, penemuan dan pengembangan obat baru itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup mahal. Jadi bisa dihabiskan tahunan dan juga miliaran dolar hanya untuk memproduksi satu obat baru. Yang kedua adalah beberapa obat baru ditemukan tidak aman saat dia sudah mencapai pasaran. Contohnya itu seperti kasus Albotil. Yang ketiga adalah beberapa organisme menjadi resisten terhadap obat. Nah, apabila organisme itu sudah resisten terhadap obat, ini akan mengarah kepada penemuan obat baru lagi, memakan waktu yang lama lagi, dan memakan biaya yang lebih banyak lagi. Yang keempat, ada beberapa orang yang terlalu percaya kepada obat-obatan modern ini sehingga lupa terhadap kesehatan spiritual dan sosial mereka. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari obat tradisional. Obat tradisional memiliki kelebihan. Yang pertama, Indonesia itu punya potensi dan peluang yang besar untuk pengobatan tradisional. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali tumbuhan yang dapat hidup di Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Bukti bahwa obat tradisional telah digunakan sejak zaman dahulu juga ada begitu banyak sekali. Contohnya itu ada relief orang minum Jawa di Candi Borobudur, dan juga kata jamu atau jampi dalam bahasa Jawanya dapat ditemukan dalam naskah-naskah kuno seperti naskah Gatot Kacasraya dan naskah Serat Syantini. Selanjutnya adalah pengobatan tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada pengobatan modern. Ya, ini yang seperti kita tahu, kebanyakan orang lebih memilih pengobatan tradisional karena dinilai memiliki efek samping yang lebih rendah. Hal ini tidak salah, namun tidak sepenuhnya benar juga. Selanjutnya adalah lebih murah dan lebih terjangkau. Kita bisa menanam tanamannya sendiri, memetiknya sendiri, dan meraciknya sendiri. Yang keempat, dalam satu jenis tanaman ada begitu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Jadi misalkan daunnya bisa kita buat untuk apa, batangnya bisa kita buat untuk apa, akarnya untuk apa, dan segala macamnya. Selanjutnya adalah kekurangannya. Pengobatannya itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidak cocok digunakan pada keadaan darurat. Dan dalam satu obat tradisional itu ada begitu banyak bahan aktif. Jadi untuk bahan aktif yang benar-benar kita butuhkan sulit untuk bekerja secara optimal karena bahan aktifnya banyak banget dan mereka berkompetisi gitu. Terus tidak benar-benar tanpa efek samping. Ya, seperti yang saya bilang tadi, orang memilih obat tradisional karena efek sampingnya lebih rendah gitu, lebih sedikit. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa orang Indonesia itu ketika dia sudah sembuh dan dia memilih pengobatan tradisional, ia akan terus mengonsumsi obat itu dengan harapan dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau dapat mencegah penyakitnya datang kembali. Mungkin sampai batas-batas tertentu anggapan ini mungkin benar, namun apabila sudah berlebihan ini justru akan membahayakan. Contohnya itu ada efek samping tanaman obat, yaitu Acorus calamus atau Dringo, yang memiliki kandungan senyawa bioaktif asaron yang diketahui dapat mengobati stres. Dalam dosis rendah memang dapat menimbulkan efek relaksasi, efek sedatif atau penenang. Namun jika digunakan dalam dosis yang sangat tinggi, ini akan memberikan efek sebaliknya, yaitu meningkatkan aktivitas mental pasien tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, sulit untuk menyetarakan bahan, dosis, dan efek dari
dari obat tradisional ini, karena suatu tanaman obat kita tanam di daerah yang berbeda itu akan memiliki jumlah kandungan yang berbeda pula, karena zat hara tempat mereka tumbuh itu berbeda. Dan juga ini mengarah kepada sulitnya bagi obat tradisional untuk distandarisasi, efeknya dapat menyebabkan apa dan dosisnya harus sampai segimana, itu sulit untuk penyetaraannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.